Informasi apa yang kemudian mendorong mereka juga masuk ke dalam perdagangan ini? Karena semua komoditas punya pola beda, so that there's already a kind of a social history of how these questions can even be answered. These processes of colonial knowledge extraction that are taking place in the commercial context. Oke, nah ini tadi Mas Daya, makasih Mas. Mas Daya sudah YouTube channel TWC. Nah, ini saya kan coba beralih ke Claire. Claire ini kan penelitiannya, jadi Claire ini adalah seorang mahasiswa doktoral dari Departemen of History and Sociology of Science dari Pennsylvania yang sedang meneliti tentang bagaimana perdagangan batu mulia, perdagangan batu gems itu berpengaruh gemstone itu berpengaruh pada bagaimana sains geologi itu terbentuk. Tetapi yang ingin tadi menarik juga ketika berbicara dari Mas Daya tentang bagaimana knowledge, khususnya kalau di Portugis tentang kartografi dari navigasi. Tapi ini pengetahuan yang kemudian membuat mereka punya konsolidasi terhadap wilayah-wilayah. Mungkin kalau tadi sempat diceritakan ini orang nggak pernah ke wilayah itu, tapi dia buat rekal tentang wilayah itu. Nah, kalau dalam konteks 17-18 dan konteks geoscience atau apakah punya ada pola yang juga sama tentang bagaimana menggunakan knowledge atau pengetahuan dalam konteks melakukan pendudukan atau kolonisasi dalam sebuah wilayah? Apakah kamu tidak melihat sebuah pola yang juga terjadi ketika itu POC atau media bilang awal-awal? Do you see that kind of thing? That's one instrument to colonize iron. Iya, sebenarnya saya sangat tertarik kepada pola yang literasi. Itu sebenarnya ya pada zaman kolonial Jawa yang sedang dijelaskan, itu waktu Raffles datang ke Nusantara, dia sudah tahu tentang sumber daya alam di Kalimantan, dan dia tulis tentang kemungkinan bahwa di British occupation di sana mungkin ada kesempatan untuk cari emas dan intan di sana di Kalimantan. Nah, itu karena ada juga dua kasus pengalaman di Eropa dari VOC, dari di konteks juga tentang berpikir tentang masa Kalimantan pada Sumatera kali ini di mana-mana di Nusantara, tapi di mana-mana di dunia ya, dengan dari proses pendanaan dan pendidikan di mana-mana di kontinen dunia, tapi juga dari bandingkan apa yang ada di sana. Ada income di Brazil, tapi masih ada income yang masih di Kalimantan. Ya, ada belum habis katanya. So tapi apa yang juga sangat beralih tentang kekuatan itu karena semua komoditas punya pola beda ya untuk pengetahuan ilmu alam, tapi juga terkait dengan tempat di mana bisa temui itu juga dibilang tadi tentang apa ya dunia di bawah tanah. It is also kind of logic yang khusus terkait dengan semua komoditas. Karena sebagai semacam bahan alam, it's like you could only fold it in certain places. Karena proses formasi intan sangat beda dari proses formasi minyak atau tanaman. So, hubungan di antara penjajahan dan kepemilikan saya sudah pengetahuan ilmu alam itu orang yang ingin tahu apa pola-pola occurrence, the patterns
of distribution of different kinds of natural commodities. Dan ya ada alasan motivasi politikal, ada sejarah terkait dengan different empires yang mencari komoditas dengan secara strategi jangka pendek melalui maritime empires atau land surveys dan lain-lain. Tapi semua ada the patterns of looking for these commodities interact in different ways in each societal discipline, tapi juga di dalam konteks kolonial beda-beda di seluruh dunia. Seorang orang yang ingin datang, dia kan menggali informasi. They search for the knowledge, information first before they go to that place. Jadi apakah itu juga yang terjadi dalam konteks bagaimana kemudian istilahnya mengapa VOC itu kemudian tertarik tidak hanya dengan komunitas yang lain, tapi in particular in Batu Mulia? Apakah informasi apa yang kemudian mendorong mereka juga masuk ke dalam perdagangan ini? So, Batu Mulia adalah semacam instant wealth, sudah sempurna, di dalam bumi, masih already perfectly ready to be, digali dan dijual. Jadi, Batu Mulia juga adalah semacam metafor yang sangat kuat untuk komunitas lain. Jadi, Batu Bara adalah pendidikan luas, sering dikatakan lebih dijual sebagai black diamonds, dan sama dengan komunitas lain. Jadi, apa yang ada hubungan yang sangat spesifik di antara knowledge atau pengetahuan dan batu permata, yaitu karena batu permata semacam komoditas yang sangat mahal. Jadi di dalam proses perdagangan itu juga sangat mudah untuk to lose a lot of money. So harus sudah ada expertise, harus ini sering ditulis di sumber-sumber yang saya baca, bahwa knowledge of the gem trade is very important, because if you don't have the right kind of knowledge, you'll lose money very quickly. So the stakes are high for the foreigner becoming very rich or losing a lot of money. Karena you could easily be overestimate from the value. But I have another question before I go adding. It's about knowledge is socially or culturally constructed. Jadi bagaimana kita kemudian kamu bilang bahwa pengetahuan itu menjadi salah satu bahan yang penting atau materi yang penting untuk ini kan seperti gambling. Kamu akan untung besar tapi pengetahuan itu juga socially constructed. Jadi kita bisa mengubah pengetahuan tentang sebuah benda atau batu dalam hal ini. Tapi kan melalui proses yang proses yang sosial. Bagaimana kamu melihat khususnya peran sains ini dalam meningkatkan nilai tiktok dari sebuah benda yang sebelumnya mungkin tidak berharga. Apakah kamu juga melihat itu juga di peran sains ketika ada ilmu pengetahuan sehingga benda ini yang tingginya kelihatan tidak berharga kemudian menjadi sangat valuable? Bagi saya sudah ada ide yang sains itu semacam sistem dengan rules yang we could just follow, right? Untuk secara scientific process, scientific method. Tapi kalau kita mulai dengan komoditas, sejarah komoditas, kita bisa lihat atau mengerti bagaimana harus sudah ada infrastruktur oleh proses sosial sama pendidikan untuk memproduksi informasi sama bahan yang dipakai untuk
scientific process. So that there's already a kind of a social history of how these questions can even be answered. So if you want to say, well, what is what is the composition of the earth? You need a motivation to ask that question, but you also need a way in which you can answer it. And when you dig deeper into the history of geology and the way that people have been answering the question, you can start now and say, okay, you kind of take these measurements and you understand geochemistry. But when you really go further back in time to say, well, how did people figure out what kinds of measurements to take and what kinds of geochemical questions to ask? It has led me back to these processes of colonial knowledge extraction that are taking place in the commercial context, the ones that are fundamentally. And so that helps you understand the social infrastructure, the human infrastructure that is inherently political, where it's a process of power and accumulating power through wealth and depriving the people of power through corporation level, to being able to then ask and then answer scientific questions. Ada dua aspek di sini. Satu sisi adalah geologi, yaitu pengetahuan mengenai pemetaan dalam tanah gitu ya. Di sisi lain adalah aspek teknisnya. Ini kan bawah tanah. Praktis hampir nggak ada manusia yang pernah melihatnya secara dengan matanya sendiri gitu. Ini orang-orang apa ini orang-orang nggak jelas ini.